Bismillah. Pada kesempatan kali ini admin akan menyampaikan 21 pesan dari calon Imam Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim untuk umat Islam. Berikut pesan-pesan dan kabar ilahi dari Allah Ta'ala. Pesan ke-1. Hindari semua jenis syirik termasuk yang paling halus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Ta'ala itu benar-benar kezaliman yang besar. Pesan kedua, biasakan membaca kalimat thayyibah. Sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah perumpamaannya, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Pesan ketiga, biasakan berkirim solawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pesan keempat, jangan pernah kehilangan harapan pada Allah Ta'ala dan selalu bersabar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pesan kelima, jangan pernah berjalan dengan sombong di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Pesan keenam, rawat orang tuamu dan bicaralah kepada mereka dengan lembut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Pesan ketujuh, jangan menertawakan orang lain, jangan mengolok-olok orang lain dengan alasan apapun dan hormati orang miskin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena, boleh jadi mereka, yang diolok-olokkan itu, lebih baik daripada mereka, yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan, mengolok-olok perempuan lain karena, boleh jadi perempuan, yang diolok-olok itu, lebih baik daripada perempuan, yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Pesan ke-8. Selalu percaya kepada Allah Ta'ala dan meminta bantuan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 128. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini, milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pesan ke-9. Jaga orang sakit. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Pesan ke-10. Bantu orang miskin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 17-18. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Pesan ke-11. Bicaralah dengan baik kepada orang lain dan bersikap baiklah kepada anak-anak.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pesan ke-12. Setelah makan jangan lupa bersihkan piring dengan jari dan jilatlah. Dari Ka'ab bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari. Setelah selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya. Pesan ke-13. Jangan memata-matai orang lain dan jangan tertarik kepada kehidupan pribadi orang lain. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi, memusuhi. Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Muslim nomor 4646. Pesan ke-14. Jangan lupa membaca surah Al-Ikhlas di malam hari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an petik terbalikan dalam satu malam? Maka hal ini memberatkan mereka, dan mereka bertanya, siapakah di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allahul Wahidu Samad adalah sepertiga Al-Qur'an petik terbalikan. Sahih Bukhari nomor 5015. Pesan ke-15. Jangan bersaing dengan orang lain dalam hal duniawi dan jangan pamer. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Pesan ke-16. Jangan membesar-besarkan wajah Anda dengan bangga saat berbicara dengan orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Artinya, ketahuilah bahwa tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan sesuatu kecuali beliau tersenyum. Pesan ke-17. Selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Pesan ke-18. Jangan membalas dendam dan maafkan orang lain. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjawab, beliau tidak pernah berbuat jahat, tidak berbuat keji, tidak meludah di tempat keramaian, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Melainkan beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pesan ke-19. Baca astagfirullah setelah setiap salat dan segera setelah melakukan dosa apapun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa yang mampu mulazamah atau kontinu dalam beristighfar, maka Allah akan menganugerahkan kebahagiaan dari setiap duka dan kesedihan yang menimpanya, memberi jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberi rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pesan ke-20. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Pesan ke-21. Jangan melakukan fitnah, sehingga harus diteliti kebenaran dari permasalahan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting,
maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari pesan-pesan Muhammad Qasim tentang bagaimana kita memperbaiki dan meluruskan tauhid dan akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti bahwa beliau tidak membawa ajaran baru tetapi memperbaiki Muslim saat ini yang sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua menyadarkan kita bahwa kita kembali ke zaman jahiliyah sehingga Allah Ta'ala mengutus seorang hamba, laki-laki biasa untuk mengembalikan Muslim di seluruh dunia ke dalam cahaya Allah Ta'ala. Sehingga Muhammad Qasim sedang berusaha mengeluarkan kita dari kegelapan malam. Seorang Muslim sejati saat mendapati kabar yang seperti ini, dia seharusnya bertabayun dan hati-hati dalam berucap.